Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, kita buka dengan doa. Saya pimpin doanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang mau hadir dan bergabung dalam kegiatan kita pada malam ini, yaitu tentang bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya, adakah dari teman-teman yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum, Pak. Oke, jadi belum ada yang pernah mengikuti kan? Nah, jadi adapun pengertian dari bimbingan kelompok itu ialah kegiatan yang mengumpulkan para individu untuk menemukan atau memecahkan sebuah masalah yang telah ditentukan. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk menemukan upaya penyelesaian masalah yang dihadapinya. Nah, cara pelaksanaannya itu semua diharapkan berpendapat, dan yang berpendapat silakan tunjuk tangan. Nah, semua pendapat ini tidak ada yang salah, dan kita harus saling menghargai pendapat masing-masing. Nah, adapun topik pembahasan BKP kita hari ini yaitu adalah menolak relawan yang tidak membawa sembako. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa faktor penyebabnya dari relawan yang nggak mau membawa membawa sembako? Kalau ada, angkat tangan ya teman-teman. Ya, Khairunisa. Mungkin para pengungsi atau korban itu, Pak, mungkin salah tanggap mungkin ya, Pak. Karena relawan itu tidak hanya membagikan barang atau sembako, tetapi relawan itu juga bisa memberikan seperti semangat, terus motivasi, terus dan sebagainya. Karena yang namanya relawan itu kan nggak harus selalu tentang barang, Pak. Yang paling memang harus barang terutama, tapi kan yang terpenting itu kan motivasi dan semangat, begitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Khairunisa. Ada lagi teman-teman yang tahu faktor penyebabnya? Nah, jika tidak, yang kayak dibilang Khairunisa tadi, mungkin para korban ya mungkin salah tanggap akan adanya relawan yang tidak membawa sembako. Nah, itu bisa jadi faktor penyebabnya juga. Nah, dari situ kita tahu nggak sih? Kalian tahu nggak sih dampak dari relawan yang nggak mau bawa sembako itu apa? Kalau ada yang tahu, angkat tangan ya. Ya, Cinta sama Salsa. Cinta dulu ya. Mungkin dampaknya karena relawan tadi nggak membawa sembako, itu mengurangi rasa semangat para warga di situ. Karena kan banyak para warga, apalagi di pengungsian, membutuhkan hal tersebut. Jadi, itu, sesuatu yang sangat wow dan sangat disyukuri kalau relawan bawa sembako. Sedangkan kalau relawan ini nggak bawa sembako, hanya membawa kayak, motivasi, dukungan, dan sebagainya, mungkin agak bukan kurang disenangi, cuman, warga atau, orang-orang yang mengungsi kurang, memperhatikanlah si relawan ini, gitu mungkin ya. Oke, terima kasih Cinta. Bagaimana menurut Salsabila? Baik, menurut saya sama sih Pak, kayak yang dibilang Cinta. Mungkin nanti warga di sekitarnya mungkin nggak menghargai, atau ada sebagian kan yang nggak menghargai yang datang itu, relawan yang datang, karena nggak bawa apa-apa, karena mereka lagi membutuhkan. Jadi kayak
warga itu merasa acuh tak acuh lah kepada para relawannya. Itu aja sih Pak. Nah, jadi benar ya yang dibilang Cinta sama Salsabila. Jadi warga mungkin kurang akan memperhatikan para relawannya, dan juga para korban mungkin tidak bisa dapat bantuan gitu ya dari atau sembako itu dari para relawannya. Jadi karena nggak bawa sembako lah, para korban kayak menjauhi dari para relawan. Oke. Selanjutnya, apa sih solusi yang bisa kalian berikan dari topik kita hari ini? Ada yang tahu? Angkat tangan ya. Ya, Ervina Kairunisa. Ervina dulu. Baik Pak, solusi yang dapat saya berikan yaitu membuat aturan yang lebih jelas dan sosialisasikan sejak awal. Terus menghargai semua bentuk bantuan baik sembako dan maupun non-sembako. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Ervina. Silahkan Kairunisa juga. Jadi solusi dari saya Pak supaya relawan yang tidak membawa sembako tetap diterima, sebenarnya ada kuncinya Pak, yaitu dengan cara berkomunikasi dan pemahaman masyarakat. Relawan itu perlu datang dengan sikap yang ramah, terus menjelaskan apa tujuan mereka, misalnya seperti memberi semangat, menghibur anak-anak, atau menemani korban supaya merasa tidak sendirian lagi Pak, seperti itu. Oke, jadi betul ya yang dibilang Kairunisa sama Ervina. Mungkin lebih mempererat komunikasi para relawan, juga memberi bantuan lain kalau misalnya dia nggak bawa sembako ya kan. Nah, jadi dari diskusi kita hari ini, bagaimana kalian berkomitmen setelah diskusi kita hari ini tentang topik kita hari ini? Ada yang bisa berkomitmen? Asas. Jadi Pak, saya berkomitmen ya kan Pak. Misalnya misalnya adalah datang relawan kan Pak, tapi dia nggak bawa sembako atau alat bantuan atau bagaimana Pak. Saya berkomitmen tetap menghargai dia. Maksudnya begini Pak, dia sudah mau menengok kita dan peduli dengan kita, menghibur kita, itu udah lebih dari cukup dari sembako gitu. Sembako menurut saya kalau keadaan udah baik udah bisa dibeli lagi gitu Pak. Oke, jadi komitmen asas mungkin walaupun relawan ini nggak bawa sembako, bakal tetap dihargai gitu ya. Oke, adalah bagaimana komitmen Cinta? Kalau saya sendiri mungkin ya Kak, kalaupun ada relawan yang datang mengunjungi daerah saya atau mungkin saya di kondisi sebagai orang pengungsian, saya bakal tetap antusias untuk menyambut para relawan, seperti yang dikatakan Asas. Memang sembako itu penting buat kebutuhan kita di pengungsian, tapi nggak kalah penting daripada uh, mereka yang datang untuk melihat kita, mendukung, memotivasi, itu kan menguatkan kita secara psikologis, mental, dan sebagainya mungkin. Jadi itu juga penting. Oke, mungkin lebih banyak memberi bantuan lain ya kan. Gimana Kak Irunisa komitmennya? Saya berkomitmen untuk menghargai setiap relawan, baik yang membawa sembako ataupun tidak membawa sembako, atau memberikan motivasi dan dukungan moral, karena semua bentuk bantuan itu adalah suatu yang berharga dan penting bagi pemulihan korban-korbannya, Pak. Oke, hampir sama seperti Asas ya kan. Lebih menghargai para relawan walaupun dia nggak bawa sembako. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu BMB 3, yaitu berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan berpikir? Dimulai dari Asas. Saya berpikir
mengenai saya berpikir tentang orang yang nggak menghargai relawan karena tidak sembako itu tidak etis sih Pak, menurut saya. Karena rasa peduli orang itu jauh lebih berharga, kita dipeduliin itu ibaratkan jauh lebih berharga daripada sembako gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak menerima relawan karena tidak bawa sembako itu tidak etis menurut saya. Oke, terima kasih Asas yang telah menyampaikan pikirannya tentang diskusi hari ini. Oke, bagaimana kalian merasa tentang diskusi kita hari ini? Bagaimana dengan Cinta? Kalau menurut saya dari yang sudah kita diskusikan tadi dalam hal merasa, mungkin kita sebagai seorang relawan, mungkin kita juga harus paham kita harus bisa paham dan merasakan para korban pengungsian itu juga butuh yang namanya tadi sembako. Mereka nggak salah, misalnya kita nggak bawa, mereka jadi nggak antusias, itu nggak salah memang. Cuman di sisi lain, para orang atau rakyat pengungsian juga harus paham tentang perasaan para relawan. Mungkin, relawan ini sangat-sangat tulus untuk membantu dengan cara memotivasi, atau mungkin mereka tetap memberi sembako, tapi mungkin di hari yang berikutnya, karena telat pengiriman atau distribusi, entah seperti itu. Jadi kita, para pengungsian harus tetap sabar dan harus tetap bersyukur dengan apa yang sudah dilakukan oleh para relawan kepada kita. Mungkin gitu saja, Pak. Jadi Cinta merasa kalau relawan yang nggak bawa sembako nih juga patut kita hargai ya kan? Oke. Selanjutnya bersikap. Bagaimana sikap kalian setelah diskusi kita hari ini? Khairul Nisa? Jadi saya akan bersikap lebih menghargai dan menghormati semua relawan karena kehadiran mereka menunjukkan rasa kepedulian dan rasa empati yang tulus kepada kita, Pak. Oke, terima kasih Khairul Nisa. Selanjutnya bertindak. Bagaimana tindakan kalian setelah diskusi kita hari ini? Yaitu Salsabila, gimana? Baik, tindakan saya mungkin saya akan melakukan hal yang baik kepada masyarakat yang mengungsi. Terus saya berusaha mencari apapun yang bisa membuat mereka bahagia dan tidak merasa dan tidak bisa, gimana ya bilangnya, saya berusaha untuk membuat mereka tidak merasa acuh tak acuh kepada kita karena kita tidak membawa apa-apa buat mereka. Itu aja sih, Pak. Oke, walaupun tindakan Salsabila mungkin kalau misalnya dari diskusi kita hari ini, walaupun tidak membawa apa-apa, mungkin bisa memberikan support lainnya gitu ya kan. Oke, selanjutnya terakhir bagaimana tanggung jawab kalian setelah melakukan diskusi kita hari ini? Ya Ervina. Baik Pak, tanggung jawab yang akan saya lakukan yaitu bertanggung jawab untuk menjaga nama baik masyarakat dengan tetap menghargai semua relawan dan juga bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan bersama yang telah disepakati dan di dalam diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Ervina. Oke, dan untuk tahap yang terakhir, saya minta dari kalian satu orang untuk menyampaikan kesan dan pesan setelah diskusi kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan kesan dan pesannya? Oke, Khairul Nisa. Jadi kesan saya itu, Pak, saya merasa kegiatan konseling ini sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman baru bagi kita semua untuk berpikir lebih jernih lagi tentang relawan yang tidak membawa sembako tentunya. Lalu pesan dari saya yaitu saya harap kegiatan konseling kali ini terus diadakan karena kan banyak nih orang-orang yang nggak tahu jika relawan-relawan yang datang tidak membawa sembako itu pasti bertanya-tanya kayak kebingungan kenapa mereka nggak bawa apa-apa gitu, karena yang mereka harapkan itu kan pasti satu-satu yang mereka harapkan tuh pasti barang, Pak, bantuan
yang nyata, yang berfisik gitu Pak. Oke, terima kasih Kak Nisa telah menyampaikan kesan dan pesannya. Oke, kita akhiri diskusi kita hari ini. Untuk mengakhiri diskusi hari ini, kita tutup dengan doa. Saya pimpin doanya, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.